Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film sejarah dari Korea Selatan yang berjudul 12.12 The Day yang rilis di tahun 2023. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Film kali ini akan menceritakan tentang sebuah sejarah yang terjadi di masa lalu, tepatnya di negara Korea Selatan. Yang dimana negara tersebut mengalami perang saudara selepas kematian sang presidennya. Di malam itu, para jenderal diminta berkumpul guna diberi kabar buruk mengenai kematian sang presiden, yang tewas akibat dibunuh oleh seseorang tak dikenal. Alhasil, mereka pun harus mengadakan upacara kematian secara tertutup, agar negara tetangga tak memanfaatkan situasi ini. 전방에 아무 이상 없답니다. 있는 각각께서 서거하셨습니다. 잠시 운명을 올리고 Dikarenakan hal tersebut, orang yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan sang presiden lalu diinterogasi habis-habisan oleh salah satu jenderal yang memang ditugaskan langsung untuk itu, guna mendapat beberapa penjelasan penting mengenai kasus ini. Ia bernama Jenderal Chun. Saat investigasi sedang berlangsung, Chun melakukan tugasnya dengan keras namun cukup baik. Sementara di pagi hari, semua petinggi negara hadir dalam memberi penghormatan terakhir kepada mendiang sang presiden. 어디 가서 Setelah mendapat beberapa penjelasan penting dari si pelaku, kini Chun tak lama lagi akan mengadakan sebuah konferensi pers untuk menjabarkan semua hasil investigasinya tadi ke para media. Akan tetapi, sebelum konferensi pers dimulai, ia masih menyempatkan diri dulu untuk melatih gestur tubuh serta gaya berbicaranya, ditemani juga oleh dua orang bawaan setia dia. Saat waktunya tiba, ia pun tampil dengan penuh percaya diri banget di depan awak media, ya guys ya. 편하게 하면 그게 더 이상. 대형사업동 수사부임장 육군소장 전두관께서 근본 대통령 각하에 Di sisi lain, ada seorang jenderal yang sedang berjalan menuju ke ruangan sang atasan. Ia bernama Jenderal Lee. Sementara atasannya ialah Jong. Saat baru bertemu, mereka lalu melakukan sedikit pembicaraan santuy. Hingga di akhir pertemuan itu, ternyata Jong hendak memberi Lee sebuah jabatan yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena menurut Jong, apabila jabatan tersebut diberikan kepada salah satu komplotan dari Jenderal Chun, maka negara akan menjadi tidak baik-baik saja. Namun walau begitu, Lee tetap tak bisa menerima jabatan tadi begitu saja. 지나간 일이라고 생각하는데 전 임명하고 싶습니다. 이게 활개치도록 둬서는 안 됩니다. 근데 갑자기 왜 저한테 그런 과분한 자리를 Besoknya, Chun memanggil para petinggi negara guna mengenakan pertemuan rapat darurat di kantornya. Namun di sela-sela rapat tersebut, ia memperlihatkan tingkah laku yang cukup santuy dan penuh keacuhan. Alhasil mereka pun melaporkan tingkah Chun tadi ke atasannya, yaitu Jong. Si atasan yang memang sedari awal sama sekali tak pernah menyukai kepribadian dari Jenderal Chun ini, merasa makin jengkel sehabis mendapat informasi itu. 아, 예. 그럼 어라, 이 국무회의처럼 돼. 아지가 무슨 왕이야, 왕. 아니 저 친구 저. Habis itu, Jong memimpin rapat penting para jenderal Korea Selatan yang menjabat sekarang. Di sela-sela rapat tersebut, beberapa komplotan Chun ada yang mengolok-olok kebijakan Jong. Tak ingin ada kebisingan saat sang atasan berbicara, Jenderal Chun pun menegur mereka semua. Setelah rapat selesai,
Ia lalu mendatangi sang atasan guna memberi saran agar supaya mengubah sedikit keputusan dia sebelumnya. Kemudian mengangkat salah satu dari anggota komplotan Chun saja. Mendengar saran itu, hanya membuat Jong semakin marah kepadanya. 쟤는데 누구야? 11기 노태근 장군은 그럼 다행입니다. 내가 뭘 결정하려면 전장군한테 Akibat saran yang sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh sang atasan, Chun pun tak bisa membendung rasa amarah dan kecewa dia. Ia lalu berjalan keluar kantor sambil berbicara dengan para jenderal yang menjadi komplotannya. Oh iya, Chun ini dikenal sebagai seorang pemimpin dari komplotan atau grup yang diberi nama Hanahoe. Di waktu bersamaan, mereka berpapasan dengan Jenderal Lee yang hanya berjalan seorang diri. Di situ Chun coba mengajak Lee berbicara santuy, namun Lee yang sedari awal tak pernah akrab dengannya, merasa sulit untuk itu. 그래서 수경사를 딱 그럴 일 맞으면 없습니다. 요즘 입만 뻥끗하면 보안사로 바로 끌려간다던데. 희생 정신 없으면 말짱 도루묵 아닙니까? 이참에 우리 둘이 지내볼. Di malam hari, Jong kembali memanggil Lee untuk menawarkannya jabatan yang sempat ditolak lagi dan lagi. Tapi kali ini ia menggunakan cara yang jauh lebih meyakinkan, dengan harapan Lee bisa luluh kemudian menerima jabatan tersebut. Sebenarnya di awal pembicaraan mereka, Lee masih tak ingin mengambil jabatan itu. Namun ketika Jong menyinggung bahwa kelompok Hanahoe lah yang akan mengambil jabatan jika ia menolak, di situ Jenderal Lee pun mulai berpikir keras, sekeras batu gunung, ya guys ya. 제가 그냥 가는 게 맞습니다. 전두광이가 보안사를 질 맡길 거면 이자고 당신한테 왜 맡기겠어? 마치 자기 세상에 온 것처럼 날뛰고 있단 말입니다. Setelah berpikir semalaman, akhirnya Lee memutuskan untuk menerima jabatan tersebut agar supaya dia tetap bisa kuat dan memiliki power dalam mempertahankan kestabilan negara yang agak goyang sehabis kematian sang presiden. Besoknya, ia pun segera dilantik di depan para petinggi negara beserta semua anggota. Sementara di waktu yang sama, Chun dan bawahan dia sedang sibuk memperkuat kelompoknya yang berada dalam kekuasaan Jenderal Lee. 33단장 진영도 643기 원 쉬어. Saat Chun beserta bawahan dia sedang sibuk memperkuat kelompok Hanahoe, di sela-sela itu terjadi sedikit masalah dikarenakan sang atasan yaitu Jong sama sekali tak pernah berpihak kepadanya. Menyadari hal tersebut, bawahan dia lalu menyarankan Chun untuk segera berbicara dengan sang atasan, agar semua rencana mereka bisa berjalan lancar, layaknya berkendara di malam hari. Habis itu, ia benar-benar datang menghampiri Jong, bahkan menawarkan sebuah kerjasama epik dengan menggunakan sejumlah uang tunai. Akan tetapi Jong menolak alih-alih memecatnya. 말입니다. 우리 쪽하고 좋게 지내. 여기 2억은 총 9억이 나왔습니다. 그 중에 6억은 돈이 나오면은 국고에 귀속시키지 않습니까? Merasa sakit hati akan perlakuan sang atasan kepada dirinya selama ini, yang tak pernah mau mengikuti saran atau apapun itu yang keluar dari mulut dia, Chun selanjutnya datang ke tempat kurungan si pelaku pembunuhan presiden guna mengatur sebuah siasat jahat untuk Jong. Yang dimana ia hendak menyimpulkan bahwa Jong bersekongkol dengan si pelaku dalam hal membunuh sang presiden. Mengapa demikian? Karena tepat kejadian berlangsung, Jong juga berada di TKP. 뭐 총장이 있었는데 안 이상해? 아니 정상호 총장을 궁정동에 불렀잖아. 정상호도 나쁜 사람이 아닐까? Di sisi lain, Jong mendatangi Perdana Menteri guna meminta untuk segera membubarkan investigasi gabungan yang dipimpin langsung oleh Jenderal Chun, karena menurutnya, dia telah berbuat seenak jidat dalam hal tersebut. Di awal, si Perdana Menteri sama sekali tak ingin mempedulikan itu, dikarenakan dirinya tak mau berurusan langsung dengan Chun. Akan tetapi saat Jong menyinggung tentang uang suap, ia pun mulai mengerti kemudian memberi perintah pembubaran. 묻는 사람들 잡아다가 때리고 겁박하고 말입니다.
저 혹시 전장군한테 뭐 그러는 사람도 많고. 그 하나 회가 제일 문제입니다. 알았어요. 그렇게 하세요. Saat hari libur tiba, Jenderal Chun memanggil salah satu rekan jenderalnya juga di Hanoi untuk berbicara empat mata langsung di rumah. Si jenderal bernama Ro. Setelah Perdana Menteri memberi perintah pembubaran investigasi gabungan, kini mereka juga diberi tugas masing-masing ke setiap daerah berbeda. Tak ingin diasingkan begitu saja, Chun pun mengajak Ro untuk merencanakan serangan balik. 여기서 밀려난 거 진짜 내가 대한민국 정보 다 쥐고 있는데 이래 되면 니나는 그냥 모조리 다 나가는데 나 뒤집는다고. Besoknya di pagi hari, sehabis pemilihan presiden dan pelantikannya, di kantor Chun kembali menegaskan rencana dia sebelumnya di hadapan Jenderal Ro, agar supaya tak ada keraguan untuk itu. Malamnya, ia memanggil beberapa jenderal lain guna mengajak semua dari mereka untuk gabung dalam rencana tersebut. Walaupun di awal pembicaraan sempat mandat sedikit, namun dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, Chun akhirnya berhasil merenggut semua kepercayaan mereka. 육사생도 싸그리 불러다가 축하 프레 실패할 게 뭐가 있겠습니까? 잘 지내는겨? 예, 되었습니다. 군대 올바로 세워보자고 대청소 한번 대차게 하자는 거. Setelah berhasil mendapatkan dukungan tinggi dari beberapa jenderal semalam, kini yang jadi masalah adalah bagaimana cara untuk membuat Jenderal Lee beserta sang atasannya yaitu Jong bisa menyerah kemudian merelakan rencana mereka itu berjalan dengan lancar. Rencana tadi berupa mengalihkan perhatian Lee ke suatu lokasi yang jauh dari sasaran mereka. Selanjutnya menangkap Jong dengan tuduhan pembunuhan presiden. Dan agar semua itu sukses, mereka tentu saja membutuhkan persetujuan dari sang presiden terpilih saat ini. 우리가 삼식 경비단 특전사령관 헌병감 이 3인을 연희동시 얻게 될 시각은 대략 18시 30분경입니다. 이렇게 합법적 절차를 만들면 작전을 Di malam hari, Jenderal Lee mendatangi undangan pesta di rumah Chun. Akan tetapi, saat baru tiba ternyata tuan rumahnya sedang tak berada di tempat, dengan alasan bahwa Jenderal Chun kini lagi menghadiri panggilan dari sang presiden. Menyadari hal tersebut, Lee pun memutuskan untuk langsung pergi saja. Namun di waktu yang sama, salah satu teman dia baru datang juga. Mereka lalu masuk bersama. Sementara di sisi berbeda, anggota Chun mendatangi kediaman Jong guna menangkap paksa dirinya. 가 그냥. 어이, 필동으로 볼게. 무슨 일이십니까? 보안사 정보처장님이시. Didatangi dadakan di jam malam seperti ini, sebenarnya membuat Jong sedikit was-was. Saat pembicaraan mereka dimulai, di situ cara berbicara anggota Chun sudah agak ngawur, hingga pada akhirnya sampai membuat beliau merasa bahwa ada yang aneh di sini. Dan benar saja, karena saat ia coba untuk memanggil ajudan pribadinya di luar ruangan, anggota Chun lalu melancarkan aksi penembakan, yang menjadi awal dari war sesama. 녹음 준비가 돼 있는. 아니 뭐가? 뭐가? 내가 니들 상관의 상관이야. Chun sekarang ini sedang berada di dalam ruangan pribadi sang presiden, sembari membawa berkas penting yang bertuliskan tentang penangkapan Jong atas tuduhan pembunuhan presiden sebelumnya. Di sisi lain, mulai menyadari ada yang tak beres di sini, Jenderal Lee lalu bergegas pulang kembali ke markas kepemimpinannya, guna memberi perintah ke para anggota dia untuk menangkap atau melumpuhkan semua anggota komplotan Hanoi. 뭡니까? 김동규하고 대질씨. 사령관님 모십니다. 이리 나와. 보안사 종리군관 쪽 샅샅이 뒤져서 전두광. Akan tetapi, ketika anggota Lee sedang melakukan pembicaraan penting melalui saluran telepon, ternyata pembicaraan mereka tersebut kena sahadap oleh komplotan Chun.
Setelah mendapat sebuah informasi penting dari hasil sarapan telepon tadi, Chun lalu diberi arahan untuk segera pergi meninggalkan ruangan kantor sang presiden. Akibat kesal karena tak mendapat dukungan penuh dari presiden, ditambah dirinya nyaris tertangkap di lokasi, ia pun meminta kebawaan dia untuk menerobos pagar saja. 전두광 소장이 나오면 전장군 모시고 당장 철수해. 아직 각하 주책에선 안 돼. 최대한 신중하게. Mendapat kabar bahwa Jenderal Chun berhasil kabur dari kantor kepresidenan, membuat Lee menjadi semakin murka. Ia lalu membuat sebuah rencana dan himbauan penangkapan ke para anggotanya yang join dalam kelompok Hanahoe. Lee bahkan menambahkan bahwasanya mereka bisa melakukan penembakan langsung terhadap para kelompok tersebut, meski sampai tewas pun tak jadi masalah. Di waktu yang sama, rekan Jenderal Lee juga mengumumkan mengenai situasi perang terhadap para anggota Hanahoe yang melakukan kudeta. 장민기, 원경. 납치한 주범들은 현재 30경비 그래 사살인마. 지휘본부를 육군 벙커로 정한다. Mendengar pengumuman tersebut, membuat semua anggota beserta aliansi kelompok Hanahoe mulai marah ke Jenderal Chun akibat gagal dalam membujuk sang presiden untuk menandatangani berkas yang ia bawa tadi. Namun bukan Chun namanya jika mengalah begitu saja. Ia pun coba menenangkan mereka semua menggunakan cara dan bahasa yang sangat menggebu-gebu. Kemudian di akhir, Chun memerintahkan kebawaan dia untuk segera mencari Perdana Menteri dan menyeretnya ke sini. 한남동 상황 들었어? 어떻게 하면 반역 성공하면 혁명 아닙니까? 이 들었지 않습니까? 아니 누가 가서 국방장관 찾아와. 우리 Beberapa saat selanjutnya, mengetahui bahwa mereka semua berkumpul di kantor kekosan dia, Jenderal Lee lalu melakukan panggilan telepon ke sana. Menyadari itu adalah suara Lee, anggota Chun kemudian hendak meminta ke salah satu jenderal di sana saja yang berbicara. Lihatlah betapa kesalnya dia ketika itu. Walaupun yang berbicara merupakan jenderal yang umurnya lebih tua, tetap saja Lee memberi nada tegas dan tinggi. 형님은 거기서 뭐 하고 계시는 겁니까? 제발 진정 좀 하시게. 넌 또 누구야? 전두광이 와서 니들 대가리를 뭉개버릴 테니까. Setelah berpikir sekeras mungkin, sekeras kepala batu, Jenderal Chun pun meminta ke Ro untuk menarik para pasukannya yang kini berada di perbatasan selatan dan utara. Mendengar permintaan itu, bukan hanya Ro yang merasa berat hati, tapi juga mereka semua yang ada di sana. Mengapa demikian? Karena ditakutkan apabila perbatasan kosong sementara utara tiba-tiba menyerang, maka habislah negara mereka. Akan tetapi seperti biasa, Chun selalu memiliki cara untuk meyakinkan mereka semua dalam hal apapun, ya guys ya. 깔려 죽을 겁니까? 아니 뭐 우리가 먼저 서울 전방군대 뺐다가 만약에 북쪽에서 내려오면 없잖아. 오늘 밤은 여기가 최전방이야. 이태식 저만 믿으십시오. 뭘 또 믿으라는 거야? Sementara di scene berbeda namun tetap di waktu yang sama, Lee berhasil mendapat dukungan dari salah satu jenderal angkatan udara. Menyadari hal tersebut, membuat Chun kembali menata ulang siasat jahat dia. Lihat betapa liciknya Chun ini, menghalalkan segala cara untuk mencapai kehendaknya. Walau harus mengorbankan sesama rekan sendiri, itu pun tak jadi masalah. Mengetahui bahwa Chun nyaris berhasil menguasai semua tempat penting, Lee lalu memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. 우리가 또 싸워? 주십시오. 하비아의 육군 본부에서 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. Singkat cerita, di akhir film, Lee mengerahkan seluruh kemampuan beserta pasukan yang ia miliki sekarang, guna mendatangi Chun langsung dan berbicara padanya. Akan tetapi, saat rencana Lee nyaris berhasil, sang Perdana Menteri malah memberi dukungan ke Chun, dan itu tentu membuat Lee tak bisa berbuat banyak lagi. Akhirnya, Chun kemudian mendapat tanda tangan presiden.
Sementara Lee, Jong dan kawan-kawan tentu saja harus menerima kenyataan pahit atas perlawanan mereka ke kelompok Hanahoe. 타격 지점은 야, 지금 이 시간부로 수경! Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul 12.12 The Day. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.